Halo sahabat Indonesia dimanapun saja berada. Hari ini kita akan bikin konten baru lagi yang berjudul Kekuatan Sedekah. Ingin tahu apa isinya? Saksikan terus konten kami agar para pemirsa, para sahabat Indonesia bisa mengetahui jalan cerita dari konten kami ini. Jangan pernah di skip, takutnya gagal paham. Ikuti terus. Dadah. Alkisah, ada suatu pasangan suami istri yang kerjanya setiap hari jualan nasi. Ya, boleh dikatakan warteg lah. Setiap hari pengunjung ramai terus di tempat warung tersebut, di mana warung tersebut sangat terkenal dengan masakannya, dan para pemilik dari warung tersebut adalah orang-orang yang selalu ramah, selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Para sahabat DJ dimanapun saja berada, suatu ketika ada seorang anak kecil, kira-kira kelas 2 SD lah, ya, melewati warung tersebut. Ya, si anak ini tinggal sebatang kara. Ya, tinggal sebatang kara, orang tuanya sudah meninggal. Ya, kemudian si anak ini pulang pergi ke sekolah pasti melewati warung tersebut. Jadi ketika pulang sekolah, si anak ini mau membeli nasi putih 1 bungkus. Lalu diperiksalah uang yang ada di dalam kantong si anak. Ternyata dilihatnya kantongnya hanya berisi uang 1.000 perak. Si anak ini kemudian berpikir kembali, apakah uang ini bisa membeli sebungkus nasi? Dengan penuh keraguan, akhirnya si anak ini memaksakan diri untuk membeli sebungkus nasi. Ya, dia menunggu semua pelanggan dari warung ini selesai makan. Setelah pulang, baru si anak ini masuk. Dia lalu masuk ke warung dan bertanya, "Bu, saya mau beli nasi. Bisa, Bu?" "Ya, bisa, Nak," kata si pemilik warung. Ternyata istrinya. "Tapi Bu, uang saya hanya 1.000 perak. Apakah bisa, Bu?" "Ya, bisa, Nak, bisa, Nak." Akhirnya si pemilik warung ini memberikan nasi sebungkus dengan 1.000 perak. Akhirnya si anak dengan lahap makan, kemudian, "Bu, boleh nggak saya minta kuahnya saja, Bu?" Ya, silakan, Nak, silakan," kata si ibu. Akhirnya selesai si anak makan, si anak mengucapkan terima kasih banyak, lalu dia pulang. Keesokan harinya si anak datang lagi. Ya, datang lagi, dia lihat kantongnya ternyata ada 2.000 rupiah. Lalu si anak menunggu pelanggan sampai selesai, baru dia masuk dan membeli nasi bungkus si ibu. "Bu, beli nasi, Bu, seperti biasa. Uang saya hanya 2.000, Bu. Tolong dibungkus
satu buat makan malam, kata si anak. Ya baik, kata si ibu. Ya, si anak akhirnya diberikanlah nasi putih berserta lauknya. Ketika si ibu ini mau membungkus satu bungkus lagi buat si anak, datanglah suaminya. Bu, nampaknya ada anak kecil makan. Siapa ya, Bu? Nggak tahu juga, Pak. Udah 2 hari si anak ini belanja dengan uang 1.000, dia minta beli makan nasi. Ya nggak apa-apa, Bu. Akhirnya biar bapak yang bungkus buat si anak. Lalu dibungkuslah ya oleh si bapak nasi putih. Kemudian diselipkanlah lauknya, dagingnya di bawah nasi. Akhirnya dibungkus. Yang satu lagi dimakan anak di warung. Kemudian diberikan kepada si anak. Nih nak, nasinya, besok datang lagi ya, kata si ibu. Ya makasih Bu. Akhirnya si anak pulang. Sampai hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hal itu terus dilakukannya. Sampai suatu ketika si ibu bertanya lagi, Bu, ada nggak anak kecil yang jadi langganan kita makan di warung ini lagi? Apa kata si ibu? Bapak, saya udah beberapa bulan ini tidak pernah nampak lagi, Pak. Ini segala macam. Akhirnya karena sudah tidak ada lagi, tidak nampak lagi, si ibu dan si bapak tetap melanjutkan berjualan warteg ya. Dan si anak ini kita tidak tahu kemana rimbanya ya. Akhirnya 10 tahun kemudian ya, namanya yang kecil makin besar, yang besar makin tua ya. Datanglah si bapak dan si ibu ini bercerita, Bu, nampaknya tempat yang kita tempati ini, tempat yang kita jualan ini akan digusur oleh pemerintah. Karena memang selama ini tanah yang kita pakai adalah tanah pemerintah, Bu. Bapak udah nggak tahu lagi, Bu, kemana kita harus mencari tempat lagi, Bu. Sementara langganan kita sudah makin berkurang dan pelanggan kita juga udah satu persatu udah pergi. Kemudian si bapak sampai berpikir ini segala macamnya ya. Mendengar hal seperti ini akhirnya si ibu pasrah ya. Ibu pasrah, ya gimana lagi Pak, kalau memang ini akan diambil oleh pemerintah, kita harus berikan ya. Berita mengenai penggusuran ini oleh pemerintah ya disiarkanlah lewat televisi. Beberapa peringatan ini segala macam sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada ya. Pada suatu ketika ya, ada seorang pemuda di kantornya sambil bekerja, dia tanpa sengaja melihat di televisi ada penggusuran di suatu daerah yang rasa-rasanya dia sangat mengenali tempat itu. Akhirnya dia simak, akhirnya dia terkejut bahwa ini adalah tempat dia membeli nasi ketika dia waktu kecil dulu. Akhirnya dia teleponlah asistennya. Halo, Bapak, silakan masuk ke kantor saya, ya, ke ruangan saya. Saya ingin berbicara tentang suatu hal. Baik Pak, baik Bos, kata asistennya. Setelah disampaikannya, si bos ini, pemuda ini mengatakan tolong dijemput 2 orang pemilik warung yang akan digusur tempatnya oleh pemerintah.
Jemput, bawa ke sini. Baik bos, kata asisten pemuda ini. Akhirnya setelah dicari, jumpalah warung yang akan digusur oleh pemerintah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu. Ya. Bapak siapa? Kata pemilik warung. Kami diutus oleh atasan kami untuk menjemput bapak dan ibu. Akhirnya, singkat cerita, pemilik warung dijemput dan diantarlah ke kantor si bos ini. Di kantor, kemudian setelah sampai di kantor, pemilik warung ini tentu bingung. Siapakah gerangan pemuda ini? Akhirnya, di saat kebingungan, si pemuda tersebut bersimpuh dan mengeluarkan uangnya 1.000. Bu, bolehkah saya beli nasi, Bu? Kemudian si pemilik warung teringat masa 10 tahun yang lalu. Oh, kamu nak. Akhirnya mereka saling berpelukan. Iya Bapak, maafkan saya Pak, saya menghilang selama ini. Saya melanjutkan kuliah saya Pak, ini segala macam. Akhirnya mereka saling berpelukan dan saling menangis, meneteskan air mata mengingat masa lalu. Lalu pemuda ini berkata, Bapak, Ibu, mulai saat ini Bapak jangan pernah risau lagi. Ibu jangan mikirkan warung itu lagi. Tinggallah bersama saya. Saya punya kantin yang begitu besar, punya karyawan yang begitu banyak. Kelolalah. Bapak dan Ibu silahkan tinggal bersama saya. Akhirnya dengan penuh senyum, si bapak dan si ibu ini menyambut dengan sangat sukacita. Dan si pemuda itu tersenyum puas karena bisa membalas kebaikan pemilik warung tersebut. Para sahabat Indonesia dimanapun saja berada, dari kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar apa yang ada di dalam cerita ini. Kita tidak pernah tahu kapan setiap kebaikan yang kita tanam kepada orang lain, kapan itu dikabulkan, kita tidak pernah tahu. Hanya Allah yang lebih tahu daripada kita. Sahabat Indonesia dimanapun saja berada, mari kita pupuk rasa kebaikan, rasa persaudaraan, rasa timbang rasa sesama manusia. Karena setiap yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Halo DJ sahabat Indonesia dimanapun saja berada, mudah-mudahan video kami ini bisa memberi inspirasi kepada kita semua bahwa kekuatan sedekah memang tidak main-main. Kita tidak tahu kapan itu dikabulkan. Hanya Allah lah yang tahu. Itu saja yang bisa kami sampaikan sahabat Indonesia dimanapun saja berada. Ya, kami selalu doakan orang yang menonton video kami ini panjang umurnya, murah rezekinya, serta hidupnya diberkahi Yang Maha Kuasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dadah.